Kita teruskan tahsin kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Monggo Mas Ari, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah, dengan usaha kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja sebelum dilanjut mempelajari tahsin, kita akan sedikit mengulang. Yang pertama tentang ayu-ayun, itu ringkasan materi mengenai mad yang diayun 2 harokat. Kemudian manatahan itu ringkasan materi untuk gunnah yang ditahan sebanyak 3 harokat atau 3 ketukan. Dan manatahan tersebut di dalamnya terdapat huruf nun dan mim, yaitu nun bertasydid, nun mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali aha, kha, gha, ra. Kemudian mim bertasydid dan mim mati bertemu ba. Maka semua yang 4 tadi, nun bertasydid, mim bertasydid, nun mati atau mim mati, itu semuanya harus ditahan sebanyak 3 ketukan. Kemudian huruf yang dipantulkan atau huruf qalqalah itu disingkat menjadi kalimat baju di toko. Apabila berhenti di situ atau mendapatkan huruf tersebut itu dalam keadaan mati atau sukun, maka huruf tersebut harus dipantulkan. Dan yang terakhir, huruf-huruf isti'la, khussa, dad, tiqid. Apabila bertemu huruf tersebut, maka harus dibaca tebal. Baik, karena materi pembelajaran tahsin atau tajwid ini telah selesai, maka kita akan mencoba mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dari materi ayu-ayun, kemudian manatahan, huruf qalqalah dan huruf isti'la. Untuk praktek nanti, kalau materi tahsin semuanya karena belum hafal semua, lebih enaknya itu sambil melihat tulisannya. Jadi nanti belajar tahsin selanjutnya kita membawa Al-Quran masing-masing biar lebih enak membacanya. Jadi tahu yang disebut gunnah tuh yang mana yang ditahan, mana yang diayun, biar lebih jelas. Jadi sambil melihat tulisannya. Karena di sini sekarang tidak membawa Al-Quran semuanya, jadi kita prakteknya di juz 30. Juz 30 surat
surat An-Naba. Sistematis untuk praktek tahsin ini, jadi saya membaca satu kali, kemudian para bapak dan ibu juga mengulangnya satu kali. Nanti setelah itu saya akan sedikit mengulas apa yang telah dibaca dengan menguraikannya. Ada materi apa saja yang ada di ayat tersebut. An-Naba juz 30 awal. Lu pakai Al-Quran. Enaknya pakai apa? Nyemak Quran. An-Naba. Baik, saya akan membacakan satu kali, kemudian bapak ibu juga nanti mengulangnya satu kali. Sebelum membaca, saya ingatkan kembali untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari tentang ayu-ayun, kemudian mannatahan, huruf qalqalah dan huruf isti'la. Kita mulai dengan baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lihat ke ayat pertama. Di sini ada huruf mim yang bertasdid. Maka sesuai dengan materi yang telah kita bahas di materi mannatahan, itu ada tentang mim bertasdid. Salah satunya itu mim bertasdid, maka kita harus menahan bacaan nanti pas membacanya dengan 3 ketukan. Kemudian di yatasa'a itu juga ada mad. Cuman mad di sini itu bukan mad yang diayun sebanyak 2 harokat. Maka karena mad di sini itu mad wajib mutasil, dibacanya 6 harokat. Jadi mau diayun atau tidak juga tidak apa-apa. Yatasa'a. Mari kita coba. Saya satu kali, kemudian bapak ibu juga mengulangi satu kali. Amma yatasaalun. Ingat di mimnya, karena mim bertasdid itu mana tahan. Amma yatasaalun. Lanjut, di ayat kedua ada nun bertasdid. Nun bertasdid itu ditahan
karena termasuk ke dalam gunnah. Anin naba'il azim, anin naba'il azim, ditahan 3 harokat. Anin naba'il azim, anin naba'il azim. Lanjut ayat ketiga. Di ayat ketiga ini ada alladzi, ada huruf yang berharakat kasroh bertemu dengan ya mati, maka ini di ayun karena mad tabi'i. Alladzi terus di fihi juga di situ di ayun. Alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi hum fihi mukhtalifun. Bacanya itu kayak enak santai gitu Pak. Jadi alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi hum fihi mukhtalifun. Lanjut di ayat keempat. Ayat keempat ini ada la, kalla. La-nya itu mad tabi'i, fathah bertemu alif mati, maka di ayun 2 harokat. Kalla saya'lamun, kalla saya'lamun. Di ayat kelima ada mim bertasdid, itu ditahan, mim bertasdid ditahan. Kemudian ada kalla, kalla ini mad tabi'i di ayun sebanyak 2 harokat. Tsumma kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun, tsumma. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin waktu penjelasan mana tahan, ketika mengucapkan gunnah itu kan makhrajnya ada di rongga hidung al-khaysum. Maka ketika mengucapkan gunnah itu pasti kerasa bergetar rongga hidungnya. Tsumma. Dan apabila ditutup juga tidak bisa melanjutkan bacaannya. Tsumma kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Lanjut ayat 6. Sini ada huruf qalqalah. Alam naj'ali, ja mati, karena ja itu termasuk huruf qalqalah, maka nanti cara membacanya dipantulkan. Di sini juga ada huruf do huruf sifatul hurufnya itu isti'la, membacanya itu harus ditebalkan. Dan ada mihada, ini semuanya di ayun sebanyak 2 harokat. Mihada. Alam naj'alil arda mihada, alam naj'alil arda mihada. Di sini karakter huruf ro yang ada di sini itu tebal karena ro-nya itu ada setelah huruf yang berharakat fathah, dan setelah huruf ro-nya juga ada huruf isti'la yang berharakat fathah juga. Maka ro di sini mempunyai sifat yang tebal. Ro itu ada 2 sifat, ada yang tebal, ada juga yang tipis. Kalau ro yang tebal itu ketika ro yang berharakat fathah
kemudian yang berharakat dhammah. Berarti ro dan ru. Itu sifatnya tebal atau tafkhim. Kalau yang tipis itu tarkik ketika ro yang berharakat kasroh, ri. Ri itu dibacanya tipis. Jadi ro dan ru dibaca tebal, tapi kalau harakatnya kasroh, ri dibaca tipis. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Bedanya ro tafkhim dan tarkik. Lanjut di ayat 7. Wal jibala autada. Ini ada ayu-ayun, ada mad. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Kemudian lanjut di ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Di sini juga ada huruf qaf mati, qaf sukun. Maka dipantulkan. Cara membacanya itu dipantulkan. Dan ada huruf nun yang harus diayunkan di sana. Ada huruf juga wa azwaja, itu semuanya diayunkan. Makanya kalau di praktek ini tuh ingat-ingat tentang ayu-ayun diayun 2 harokat, kemudian mana tahan itu ditahan 3 harokat. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Lanjut di ayat 9. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Lanjut di ayat 10. Wa ja'alnal laila libasa. Wa ja'alnal laila libasa. Libasa itu cara bacanya diayun, jadi kerasa banget ayun itu. Libasa, libasa. Diayun sebanyak 2 harokat. Lanjut di ayat 11, ini ada nun bertasydid. Nun bertasydid, maka harus ditahan. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Lanjut di ayat 12, ini ada yang ditahan tapi berbeda. Ini tanwin, fathah tain bertemu huruf shin. Maka itu adalah hukum tajwidnya itu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Di mana tahan tadi kemarin juga telah kita bahas, apabila nun mati atau tanwin, mau fathah tain, kasroh tain atau dhammah tain, bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali aha, aha, kho, la, ro, kecuali huruf idhar dan huruf idgham bila gunnah, maka semuanya itu ditahan sebanyak 3 ketukan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sab'an shidada, ditahan. Sab'an shidada. Oke, lanjut di ayat 13.
Di sini juga ada tanwin yang menghadapi huruf hijaiyah selain aha, ro, yaitu huruf waw. Huruf waw. Tanwin menghadapi huruf waw. Maka di sini itu ditahan karena hukumnya idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah itu apabila bertemu huruf lam dan ro itu tidak boleh ditahan. Tapi kalau bertemu ya, nun, mim, waw, maka itu termasuk tajwid yang mempunyai hukum ditahan karena idgham bi gunnah. Ditahan. Jadi ditahan apabila bertemu ya, nun, mim, waw. Sirajan wa waja'alna sirajan wahhaja Ini di pengucapan ha besar, huruf ha, karena ha di huruf hijaiyah itu ada dua, ada ha kecil, ada ha besar. Maka perbedaannya itu kalau membaca huruf ha kecil itu si makhrajnya itu ada di tenggorokan bagian tengah. Kalau membaca ha kecil, ha yang bentuknya ada melengkung itu makhrajnya itu ada di tengah bersama dengan huruf a. Maka kalau kita membaca huruf ha yang kecil itu agak sedikit ditipiskan, berbeda dengan ha dan ha. Kalau kho itu di beda Pak. Kalau kho itu nanti makhrajnya tenggorokan bagian atas. Kalau kho itu sama gho. Tapi kalau ha yang kecil itu ada bersama dengan huruf a. Kalau ha yang besar ada di tenggorokan paling bawah. Jadi bukan di dada, bukan ha, bukan gitu. Bukan ha kayak nakut-nakutin, tapi ada di tenggorokan paling bawah. Jadi ha. Enggak di dada. Beda pengucapan yang ha itu ha jadi dimasukin udaranya ke dada. Ada juga yang pengucapannya itu di tenggorokan paling bawah, ha. Enggak terlalu ditekan ke dada. Itu cara membaca ha dan ha perbedaannya. Lanjut, kita baca sampai ayat 15. Lanjut dulu ayat ke-14. Di sini banyak ada nun sukun atau nun mati bertemu huruf za. Nanti kita akan menahan ketika membaca kalimat tersebut. Jadi wa anzalna, karena nun mati bertemu huruf za termasuk hukum tajwid yang disebut ikhfa hakiki. Wa anzalna. Kemudian nanti juga kita akan bertemu ma'an sajjaja ma'a. Seperti di ayat pertama tadi ada mad wajib muttasil. Maka kita akan memanjangkan mad tersebut sepanjang 6 harakat. Langsung masuk ke tanwin yang bertemu huruf sa. Ada tanwin fathah tain yang bertemu huruf sa. Abatasa. Sa ini pengucapan huruf sa itu si lidah paling depan, sa, pangkal lidah menyentuh atau sedikit digigit sa. Tapi tidak digigit, tidak terlalu ditekan, cuman sekedar menyentuh ujung gigi aja. Sa abatasa sisu. Tapi tidak, sebisa mungkin tidak sampai si ada suara S. Sa. Tidak ada S yang terlalu mendesir nafasnya. Jadi pengucapan sa itu
si ujung lidah agak sedikit ditempelkan ke ujung gigi bagian atas dan bawah. Lanjut surat ayat 14. Kita perhatikan ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Sekali lagi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Terakhir ayat 15. Ada habban wa, ada fathah tain bertemu dengan huruf waw, maka itu hukumnya idgham bigunnah karena tanwin bertemu huruf waw. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Sekali lagi. Linukhrija bihi habban wa nabata. Oke, kita telah 15 ayat. Maka kita coba dari ayat pertama sampai ayat 15 ini tanpa ada pengulangan. Jadi kita baca bareng-bareng sampai ayat 15. Kan tetapi kita harus perhatikan huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang di situ terdapat ayu-ayun atau mana tahan. Jadi yang diayunnya yang mana, yang ditahan juga yang mana. Kita baca yang dimulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Shadaqallahul azim. Oke, para bapak ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesai untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dari kemarin mengenai cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kita telah mempraktekkan apa yang disebut ayu-ayun, mana yang diayun tersebut, kemudian mana tahan, mana yang harus kita tahan. Mari kita tutup
pembahasan tahsin atau praktek tahsin di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.